kita bersama-sama memulai rangkaian acara kita pada malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bersama-sama berada di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu, tentunya dalam rangkaian acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah. Dan tentunya tak lupa juga senantiasa kita mengirimkan salawat dan salam pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi keberkahan acara kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memulai dengan mengajak para hadirin membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ki Muda Mustari Mubarak SPDI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن
وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya laporan panitia pelaksana kepada Saudara Lis David kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat anggota DPRD Kabupaten Wajo, dalam hal ini guru kami sekaligus sang motivator kami, Alena Tumalebita, Bapak Insinyur Haji Sudirman Meru. Yang terhormat Bapak Al-Ustadz Kemuda Tamulis SPDI MPD, yang insyaallah akan memberikan wejangan-wejangan nantinya kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Wakil Ketua Yayasan Nurul Asadiyah Calacu, dalam hal ini ayahanda kami Haji Amran Yani SE atau yang dikenal dengan Haji Elang. Yang terhormat panitia atau pengurus pembangunan Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nurul Asadiyah Calacu, dalam hal ini Guru Ta Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Razak MPD. Yang kami hormati seluruh pengurus masjid yang datang dari berbagai masjid, ibu-ibu majelis ta'lim yang juga datang dari berbagai masjid, tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh jamaah, tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang insyaallah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat, rahmat, hidayah dan taufiknya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih sempat hadir di Masjid Jami Nurul Asadiyah Calacu dalam rangka melaksanakan acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijriah 2023 Miladiyah. Selanjutnya salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang merupakan suri toladan yang baik bagi kita semua, dan bahkan Nabi yang merupakan rahmatan lil alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini izinkanlah kami menyampaikan beberapa hal mewakili daripada panitia pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ini. Dalam hal ini yang diketuai oleh Bapak Haji Muhammad Wahbi Ibrahim SE,
dan selaku bendahara Bapak Haji Muhammad Sabir. Mewakili daripada panitia pelaksana pada malam hari ini, pertama yang ingin kami sampaikan kepada seluruh jamaah yaitu ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara pada malam hari ini. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kami haturkan kepada panitia pelaksana yang telah bekerja keras demi untuk melancarkan acara kita pada malam hari ini. Kepada ibu-ibu majelis ta'lim yang juga telah bekerja keras untuk kesuksesan acara kita pada malam hari ini. Lewat kesempatan ini kami tetap menyampaikan kepada seluruh jamaah, apabila ada yang ingin memberikan sumbangsinya untuk pembangunan Masjid Jami' Nurul As'adiyah Calacu, baik berupa material maupun non material, silakan di Masjid Jami' Nurul As'adiyah Calacu, dan kami doakan semua seluruh penyumbang dan seluruh donatur untuk kelancaran pembangunan Masjid Jami' Nurul As'adiyah Calacu. Kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga sumbangan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk kelancaran pembangunan Masjid Jami' Nurul As'adiyah Calacu dapat diberikan limpahan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang sempat kami sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wa nuris sa'ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah yang tentunya kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mendengarkan hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya pada kesempatan malam hari ini mohon kiranya berkenan keikhlasan kepada seluruh jamaah untuk membacakan suratul Fatihah, di mana bacaan kita ditujukan kepada ayahanda almarhum Haji Abdul Qadir dan juga Haji Caba, tentunya yang telah mendahului kita semua, dan seluruh pengurus Masjid Jami' Nurul As'adiyah Calacu yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan hikmah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Kiai Muda Tahmulis SPDI MPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi asra bi abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sininna fapujier ya pojangi rifong Allah Ta'ala nasaba pamase marajana fong Allah Ta'ala tofadama depu-depungeng di tempat yang penuh dengan berkah ini, pakabarui faringarata riset di peristiwa besar gau safi ade
Ya fura kajajiangi riale malebina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan pernah berulang dua kali sampai dunia kiamat. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keberkahan dalam acara ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia agung pilihan Tuhan yang telah mengabdikan seluruh hidupnya li'ila'i kalimatillah, untuk patarenre agama nafong Allah Ta'ala, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan Mi'raj itu dua peristiwa. Pertama peristiwa Isra, yang kedua peristiwa Mi'raj. Isra itu perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itu Isra. Kalau Mi'raj itu Nabi diangkat. Nabi diangkat ke atas dari Masjidil Aqsa, naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh. Bahkan Nabi naik sampai ke Sidratil Muntaha. Bahkan dia naik ke alam mustawa, ke tempat yang tinggi, bertemu dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Itu gambaran singkat tentang Isra dan Mi'raj. Saya mulai dengan ayat dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhana mafacingi fuang Allah Ta'ala. Andre Guruta atau Fandri Taiwi kong kasih di ayat dimulai dengan kalimat subhana, berarti yemeloe disampaikan itu luar biasa, gak usah ada. Magi nafa mulai fong Allah Ta'ala subhana. Apa sebenarnya itu maknanya subhana? Lebih biasa tuh dibaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mafacingi fong Allah Ta'ala. Apa maknanya itu mafacingi fong Allah Ta'ala? Tanzihullah anin naqais. Ya senge subhanallah ifacingi fong Allah Ta'ala dari segala macam kekurangan, dari segala macam kelemahan, dari segala macam sifat-sifat kemanusiaan. Jadi itu fong Allah Ta'ala mafacingi betuan ada degaga kekuranganna, degaga kelemahanna, de to gaga de naulai fong Allah Ta'ala, degaga de naulai pakai jejangi fong Allah Ta'ala. Itu maknanya subhanallah. Makanya kalau dikaitkan dengan peristiwa Isra, tidak perlu lagi kita pusing dengan Isra Mi'raj. Anafa mulai meni fong Allah Ta'ala subhanallah. Kumakada ko de natama kalaku, de penarafi kalaku. Tidak ada yang tidak bisa ko fong Allah Ta'ala pueloi. Itu maknanya subhanallah. Tumalabika ke hadir. Kalimat ini luar biasa sebenarnya. Hanya saya ingin sampaikan sedikit ini tentang subhanallah. Yakoyaki dengan kalimat subhanallah ini, bahwa kejadian yang terjadi itu bisa saja terjadi meskipun di luar kemampuan pikiran kita. Contoh peristiwa Isra.
Alalangan na nabita dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Yeroriolo kendaraan tercepat unta. Magatilada ni nola tawe sula joka sula tolesu. Bahkan ada mengatakan bisa 40 hari. Joka 40 atau sonalisu. Tapi Nabi ta menempuhnya hanya lailan, tidak cukup satu malam. Ditambah itu baru sampai ke langit 7, sampai ke Sidratil Muntaha, nampak lisu Nabi ta. Makanya itu maknanya subhanallah. Gak usah ada ia kajajangi, karena orang tempuh dalam 2 bulan Nabi ta tidak cukup satu malam. Safi ada. Nulekole suki bola tak. Maka dia rambut tak, nenek tak matiwi, tak pengke tudak ki boleh. Nulek ko na caritaan kita, nulek maka daki fai. Dia na to matapa, engka manang ilesu to mati tudak ki boleh. Desa ni fakita kita ngatonga engkai, maka daki dia matapa. Tapi kau huang Allah Taala puelo ibisa. Dengan kalimat tadi subhanallah degade oleh Allah Taala, ini terbukti di Isra Miraj. Nabi-nabi rasul yang telah meninggal dunia itu di Masjidil Aqsa salat bersama dengan Nabi, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diimami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak usah ada. Nabi Muhammad diperlihatkan surga dan neraka. Bahkan dia menceritakan bagaimana siksaan dalam surga dan neraka itu. Bahkan Nabi mengatakan, Bilal, weng kalinga sandalamu sepak-sepak kolana surga. Maku kue dek pana kamat lino. Ya, dek pana kamat lino. Orang sekarang masih berada di alam barzakh. Tapi mana kena cerita ni Nabi tali sakna suruga, na cerita li sakna ranaka, ifitai li sakna ranaka. Peristiwa yang belum terjadi ditarik oleh Allah ke peristiwa sekarang. Tidak mungkin kajajak korufatau, tapi Allah yang berkehendak bisa jadi. Itulah nakada fong Allah Taala. Subhanallah. Subhanallah. Makanya kalimat ini sebenarnya kalau kita mau ambil hikmahnya, pertama banyak-banyaklah membaca subhanallah. Tapi ajak tak baca bawang, disertai perenungan bahwa luar biasa fong Allah Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ancajinganna langi enen niatanaiwi. Ya, pergantian siang dan malam itu tanda kebesaran Allah liulil albab, bagi orang yang berakal. Yana bawa langi itai-itai Bapak Ibu. Kalau ada ahli yang bisa membuat seperti ini, di gagatianna, di fondasi sedang kayak di ekologi mebu bangunan majarak-jarak tiada mata rutung. Langit yang tanpa tiang itu bertahan. Siapa yang membuatnya? Siapa yang membuat seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ulul albab itu alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Dia baca subhanak. Orang ulul albab itu bersikir, merenung. Apa yang direnungi? Direnungi apa yang diciptakan oleh Allah. Sampai dia mengatakan, Rabbana, ya Allah, ma khalaqta hadza batilan. Dia gaga mfancaji fuas sia-sia. Subhanak, mapaci ko fuang. Dia gaga de mulewi. Itu pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca subhanallah sambil merenungi kalimat itu. Kalau banyak membaca kalimat ini, insya Allah, saya ulang kembali,
kalau banyak-banyak membaca kalimat subhanallah, merenungi isinya, yakin kepada Allah, Allah buktikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Itu hikmah yang pertama saya sampaikan. Kalau banyak membaca kalimat itu disertai perenungan dan yakin kepada Allah, Allah buktikan peristiwa-peristiwa yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, yakona 77 ki peri, na 77 ki susah. Apalagi kau maka dan itawe, menurut manusia sudah tidak bisa. Banyak-banyak membaca subhanallah, bisa saja jadi menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Ekon kemaresa-resa reseseta, ekonominya, hidupnya, ada urusannya, ada masalahnya. Ibu-ibu kalau ada masalah tak, maka dak ide aja gagal lenah menurut pikiran manusia. Tidak bisa jadi menurut manusia. Baca subhanallah dengan yakin kepada Allah, dik gaga dik naulai fong Allah Ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Yunus waktu na yamma ko balewi, yamma iko balewi, ko pikiran manusia yamma teki balewi nulega tuwe nampayaro balewi ko tangana tasi emonro, sedangkan atau buah bami ko tasi ematiki. Ini dia di dalam laut, dalam perut ikan. Makanya itu zulumat yang disebut dalam Al-Quran itu bentuk jama, karena kegelapannya banyak. Minimal 3 kegelapan itu kalau jamak: kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Tapi dia selamat. Agak baca Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia itu bertasbih, la ilaha illa anta, de gaga fuang risom parilain na iko fuang subhanak mapaci ko fuang de gaga de mulewi. Tidak ada yang tidak bisa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, inni kuntu minadz zalimin. Dia itu mengakui kesalahannya, mengakui dia sebagai orang zalim. Dia bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di Allah Ta'ala Quran lebih, laula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Perhatikan ada Allah Ta'ala Quran lebih. Nah, seandainya Nabi Yunus itu bukan minal musabbihin, bukan orang-orang yang bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi, maka dia akan tinggal dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai dunia kiamat. Benetanya karena tasbihnya Nabi Yunus, maka dia tinggal dalam perut ikan sampai dunia kiamat. Siapa yang mengatakan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kemujizatan Al-Quran itu nisamin ya Al-Quran ini. Maka dari balik memai Nabi Yusuf itu akan hidup sampai dunia kiamat. Itu akan hidup sampai dunia kiamat. Sekarang masih hidup yang menelan Nabi Yunus alaihissalam. Pak maka itu Allah Ta'ala, andai kadang muatasabih Nabi Yunus tidak bertasbih, dia berada dalam perut ikan sampai dunia kiamat. Berarti balik hidup sampai dunia kiamat. Ya, luar biasanya kalimat tasbih itu. Ketika Nabi Yunus bertasbih di dalam perut ikan di kegelapan malam, tiba-tiba ya robalewe madepe ko pinggir pantai, na peruangi Nabi Yunus selamat sampai ke pantai. Kalimat subhanallah. Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah menghendaki. Makanya ini hikmah tadi saya sampaikan, yakona 77 ki resa, 77 ki peri. Apalagi kalau sudah mengatakan manusia angkat tangan, silahkan baca tasbih dengan yakin kepada Allah. Allah bisa menjadikan sesuatu yang tidak bisa bagi manusia, tapi mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala.
Itu hikmahnya. Jadi Allah mulai peristiwa Isra dan Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat tasbih karena yermeloe na carita fo Allah taala ga usafi ada. Tapi koma pahaki kalimat tasbihnya dek nagaga de darule tarima imun rinda. Kenapa? Karena itu dek gaga marissa risesena fo Allah taala. Asra bi abdihi, memperjalankan hambanya di malam hari. Jadi itu sebenarnya asra, perjalanan di malam hari. Cuma diulang lagi lailan. Kenapa diulang? Padahal asra itu sudah perjalanan malam hari. Tapi makanya si Allah Ta'ala lailan itu menunjukkan bukan satu malam, hanya sebagian kecil dari malam perjalanan Nabi Ta. Yang menjadi pertanyaan lagi, kenapa Allah mengatakan bi abdihi, padahal asra itu fi'il muta'addi. Mohon maaf guru ta, para santri itu fi'il muta'addi itu yang butuh objek ya, tapi dia sudah berdisa langsung asra abdahu, tapi dia mengatakan asra bi abdi. Apa maknanya? Penambahan asyadatul huruf itu bisa bi asyadatul makna. Tambahan huruf itu juga tambah maknanya. Adanya bah di situ salah satu maknanya huruf ba itu. Ya. Allah menyertai kegiatan itu. Allah menyertai kegiatan Isra Mi'raj ini. Jadi perjalanan malam itu disertai oleh Allah. Betul, ada Allah yang aktif di sini. Bukan Nabi Muhammad. Mapa mulai kendaraannya ditemani malaikat Jibril sampainya ke atas, itu Allah yang aktif. Makanya tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa dikatakan abdihi? Kenapa tidak mengatakan bi rasulihi, bi Muhammadin, bi nabiyihi? Kenapa Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi? Apa maknanya itu bi abdihi? Kenapa abdihi? Pertama, makadana fuang Allah Ta'ala bi abdihi itu menurut Topan Rita tak menunjukkan perjalanan Nabi tak naik ke atas dengan jasad dan ruhnya. Abdon itu hamba itu berarti dengan jasad dan ruhnya. Benek manipi minabita makanya fuang Allah Ta'ala biruhihi, nyawanya saja. Tapi bi abdihi ini menunjukkan menrek nabita dalam keadaan sadar watakalena lolo nyawana naik melakukan Isra Mi'raj. Yang kedua buktinya Bapak Ibu, maka dia nabita watakalena si bawa nyawana menrek watuna lesu nabita nampa macarita kota we tentang Isra Mi'raj megalade faja matepo. Bahkan banyak yang sudah beriman keluar karena tidak percaya Isra Mi'raj. Benek manipi minabita desa gaga makada marisa itarima. Kuma cerita kak makada letu ka Jakarta, letu ka Amerika, nak wani 24 negara ujokai, tapi manipi mak desa na kada tahu di umat tepat. Tapi aku makada kak Joka tonga kak itu baru heboh. Heboh peristiwa Isra Mi'raj pada waktu itu andaikan yang terjadi hanya mimpi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata abdihi itu sebenarnya Allah sudah menjelaskan bahwa perjalanannya Nabi ta dengan ruh beserta jasadnya. Yang kedua, kenapa Allah pilih kata abdihi? Maka dari Tofan Ritata mau maga tanrina derajatna nabita. Dia telah melewati Nabi Adam, melewati Nabi Isa, melewati Nabi Yunus, melewati Nabi Idris, melewati semua Nabi Ibrahim ke tempat yang tinggi yang tidak bisa dicapai oleh bangsa malaikat termasuk malaikat Jibril. Tapi dia tetap hamba Allah atanna fong Allah Ta'ala.
Jadi itu Nabi tetetai atanna fong Allah Ta'ala. Bagaimanapun mulianya, bagaimanapun tingginya, kita harus kembalikan dia adalah Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kenapa kata abdihi dipakai atau melebihkan ke hadir? Itulah menunjukkan sebenarnya derajatnya Nabi tak diakui sebagai hamba Allah. Ya foto ini biasa maka daki hamba Allah mengakui. Beda mengaku dibanding diakui. Kau ini maka daki hamba Allah. Tapi dia ni sama kada hamba Allah tu ngomaki kan? Ya. Nabi itu Allah yang mengakui hamba Allah itu Muhammad. Sifat-sifatnya itu hamba Allah, diakui oleh Allah. Makanya to melebihkan ke hadir sebagai hikmah di sini, kita harus berusaha menjadi hamba Allah. Dalam Al-Quran itu disampaikan wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu cirinya. Kalau kita ya sangi hamba Allah cirina yamshuna alal ardi hauna, berjalan di atas bumi ini dalam keadaan rendah hati. Jadi kalau kamu fatau tu disombong, cafa-cafa itawe, mita mariawe alien tawe, mita matanri aliena, ay mabela mo fakifong Allah Ta'ala itu. Ya, mabela mo fakifong Allah Ta'ala. Namo taita makasih sampajana makasih sujud na tapi sombo mo fa tulina cafa-cafa te natuna tawe, mabela kifong Allah Ta'ala itu ciri-cirinya narampe fong Allah Ta'ala. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, yakoi wangi bicara maja wadina bali were kada madeci tuli were kada madeci mituli nafasu, itu tandanya hamba Allah itu. Ikon katuli makada hamba Allah, ini harus ada ini ciri-cirinya. Yang kedua kaifa wangi bicara maja wadina bali were kada madeci, dia mampu mengendalikan lisannya. Mari satu ye, mari saya. Makanya itu fangulut tak Hasan bin Ali bin Abi Talib, betul nafura yuno fangulut tak Ali bin Abi Talib. Gubernur Yazid itu tuli menrik maka tobah. Nampak kola lena katobana menghina Ali bin Abi Talib. Fangulut tak Hasan hadir pada waktu itu memberikan khutbah menjelek-jelekkan menghina Ali bin Abi Talib di depan anak kandungnya. Tapi dia dan karena pernah mati fangulut tak Hasan tidak pernah menanggapi itu. Makanya gubernur itu tambah kiri-kiri mengutus orang ke rumahnya, sampaikan kepada Hasan bahwa iko si bawa ambokmu dua-duanya keledai. Ketika disampaikan kepada Hasan, dia mengatakan de ubali wirik kada maja si bawa wirik kada maja. Apa bisa ni maja ro wirik kada? Topodangi ro wirik kada maja to. Kalau saya jawab ucapan itu, apa bedanya saya dengan dia? Apa bedanya saya dengan dia? Saya sampaikan kepada dia, ya kotongan iwerekadamu, Allah tahu membalas urekadama dicengi. Tapi kau salah iwerekadamu, kamu akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak membalas ucapan buruk dengan keburukan juga. Apa bedanya kita dengan itu? Orang mencaci, kita balik mencaci, apa bedanya itu? Ya, ini orang-orang hamba Allah seperti itu mampu mengendalikan lisannya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, melalui malamnya banyak bersujud kepada Allah. Itu tandanya hamba Allah. Kalau kata ucap sujud-sujud nah kada hamba Allah, bukan hamba Allah itu, tidak mau sujud. Banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana garama. Orang yang hamba Allah itu manini metok ko caina fong Allah Ta'ala. Maka itu tu kong kalau na fega de to kana caci fong Allah Ta'ala, de to kana galika fong Allah Ta'ala. Itulah hamba Allah. Kita berusaha menjadi hamba Allah. Itu salah satu isyaratnya nak fong Allah Ta'ala as-sarabi abdihi. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, lailan. Kenapa Isra Miraj terjadi di malam hari?
Di antara hikmahnya to malebihkan ke hadir, Isra Mi'raj terjadi malam hari. Yero malam hari waktu yang mulia, waktu yang paling baik bermunajat kepada Allah malam hari. Meskipun Allah ciptakan siang untuk kerja, malam untuk istirahat, tapi di balik itu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang gunakan istirahat betul di malam hari, tapi mana yang menggunakan malam hari dengan beribadah kepada Tuhannya. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama. Lambungnya ye benrene mabela fole kionro liurengi. Kenapa? Dia berdoa kepada Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya dalam keadaan takut dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menggunakan malam dengan baik. Jadi syaratnya Isra Mi'raj ya koloki pada malebi matanrion rota dimuliakan oleh Allah, manfaatkan malam untuk banyak beribadah kepada Allah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa yang menginginkan kemuliaan, terjaga di malam hari. Banyak terjaga di malam hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, magaga fakasiwat tayakun ini. Itu derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Risesan nawennie pada moto ki masam pajat tahajud. Nafilah, tambahan dari salat 5 waktumu. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu maqamam mahmuda, ke tempat yang terhormat. Ya, makanya Ibnu Jauzi itu bercerita bahwa yero ulama salaf itu caranya kalau malam ada kelompok-kelompoknya ini ulama salaf. Kita bisa contoh jadi manimatu mite ini kata oleh macurik. Ada ulama salaf kalau malam tidak pernah tidur satu malam. Imam Abu Hanifah itu ada riwayat yang menyampaikan 40 tahun ia mato jenne isana ia mato jenne subuna. Itu kelompok pertama, kalau malam tidak tidur. Ya, kau balik matinro tudami. Taci nampak si kalet dek matana kalau malam hari. Itu kelompok pertama. Kelompok yang kedua membagi 2 waktu malamnya. Ya, 1/2 ibadahnya, 1/2 istirahatnya. Ada juga kelompok yang ketiga 1/3 malamnya. Jadi ibadahnya 1/3 malam. Itu ibadahnya. Kelompok yang keempat ada yang membagi 1/6 malamnya. Artinya 1/6 ibadahnya di malam hari. Kelompok yang kelima edetosi nafatentui. Inafatentui. Eko matafasad dingi masam pajang. Jadi sadiameni korong rasam pajangan lewu ya ko talinga si masam pajak sih matinro si na talinga si masam pajak sih masikir si mengaji sih. Jadi matinro manuk-manuk ya ko ni itu kelompok kelima. Pada ro biasa ini saya masih ingat itu di Ma'had yakko waniwi tolotona mangoloki guru tarauf koele tarauf bahaya. Waktu nakada-kada ini di sana fatu. Ya, kalau salah, makanya ko mangoloki ko ni dek pana ya fala na tolok sorok matinro. Ya kata ni memang itu mak, ya katanya kurang. Tace demi tinro talinga siki. Ibaca-baca si memang nampak to matinro siapa tu cakarudu. Na desa na metas itu talinga sih kenapa? Hati-hati ki. Aku tahu ada ulama salaf seperti itu ibadahnya kalau malam hari. Desa na fatan tu tapi matinro mi tacede. Talinga sih. Ya, matinro mi cede talinga sih. Ya. Nah, ini luar biasanya. Apa kotore di biasa kalau ki mangoloki gurta, tapi barakana gurta luar biasa. Ya kufura yang ngoloang. Sama na cari alufai. Mage Pak yati-yati meto.
tau ki salah ki olo na guru ta cede misala maresa ni fatuju fadisana fatuju ki to malebihkan ke hadir itu mapa kutore ya ronange tawe di malam hari. Ada juga kelompok yang keenam. Kelompok yang keenam ini dia salat di waktu maghrib sampai isya, maksimalkan maghrib dengan isyanya, lalu dia salat tahajudnya hanya 4 atau 2 rakaat, tapi dia kena salah ya roh, pasti motok-motoi. Ada juga kelompok salaf yang seperti itu. Kelompok salaf yang ketujuh, dia maksimalkan maghrib dengan isyanya, sebelum subuh di waktu sahur dia pasti beribadah, baru menunggu waktu subuh. Kau ya magampang-gampang mo ya dia mo ya ceri. Tapi yang jelas tidak ada ulama salaf itu tidak salat tahajud. Tidak ada. Jadi koto Fandri tadi nasam pajak tahajud, canya Fandri itu. Kan ulama itu bukan ulama tidak salat tahajud, tidak salat malam. Itu salah satu hikmahnya diperjalankan Nabi di malam hari. Kalau mau dapat kemuliaan, silahkan maksimalkan ibadahnya di malam hari. Ya. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengatakan, Pangulut Ali bin Abi Thalib itu ada 4 malam tidak tidur kalau malam itu. Ada 4 malam. Pertama, malam pertama setiap bulan Rajab kemarin malam dia natiin Pangulut Ali kalau seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, dia tidak tidur di malam nisfu Syaban. Dia beribadah dan berdoa kepada Allah karena mustajab doa di waktu itu. Kemudian dia tidak tidur di 2 malam hari raya, malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Yang lainnya itu yang jelas maksimal ibadahnya kalau malam. Tapi yang 4 malam itu pasti dia tidak tidur, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasanya waktu malam tuh melebihkan ke hadir. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu menulis bagaimana caranya supaya bisa bangun di waktu malam. Itu yang ditulis Imam Al-Ghazali. Bagaimana caranya supaya bisa bangun di waktu malam. Imam Al-Ghazali mengatakan, pertama, tidur sesudah isya. Itu sunat anak bita. Salapura isya matin rotoni. Biasanya tuh tomak doja sere-sere. Marista di mau toko subuh situ. Ya hari ke tengah malam. Itu satu. Sudah isya sunnahnya nabita kalau tidak ada penting tidur. Aja minta tinro kisra meraja. Puran isya bukan itu. Kalau itu tidak ada kegiatannya. Ya, tidak tidur. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan kalau siang usahakan ada istirahatnya sedikit untuk persiapannya di malam hari. Itu caranya Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, kalau mau bangun tengah malam itu tadi, kalau siang hari kegiatan yang melelahkan tidak bermanfaat tidak usah dilakukan. Yang keempat, Imam Al-Ghazali mengatakan jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang susah bangun tengah malam. Itu usaha fisiknya. Selain itu usaha batinnya, pertama hindari dosa. Karena dosa yang memberatkan orang bangun tengah malam. Ya. Susah bangun tengah malam. Makanya Sufyan As-Tsauri itu pernah mengatakan, saya itu terhalang salat tahajud beberapa bulan disebabkan satu dosa. Aga dosana runtuk atau masam pajak ko masigi pura masam pajak melo 2 teri-teri. Maka daka wah lo siasa ngerote mana ka teri-teri mana atinde milala tanah ka teri-teri mana melo 2. Sekalinya saya kembali dena ulai moto maresa lah moto subuh. Kenapa? Moto tangga benih. Kenapa? Karena saya berburuk sangka pada orang lain. Makanya Al-Ghazali itu dalam Ihyanya mengatakan kalau mau bangun tengah malam hindari dosa. Dosanya mata dihindari, paring kalinga, wirikadata hindari semua. Supaya mudah bangun, karena dosa itu yang memberatkan orang bangun tengah malam. Kemudian hindari itu lima di hati. Itu tuh malah saya tina silada motok ko subuh. Masih ada motok ko tengah benih. Kongkat itu mah di hati, na tuh tanda kiki motok.
Ya, namo sampai jasubuh maresa. Hindari itu. Membenci, iri hati, itu yang dihindari. Ya, ini untuk bangun tengah malam. Kemudian yang ketiga, maka dari Imam Al-Ghazali, usahakan selalu cas imannya. Cas imannya. Karena komadodododong icasna tepo maresa to moto teko tangga benih. Maresa moto. Makanya cas imannya dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar supaya imannya casnya itu full. Insyaallah malam atau moto ya kuweni. Toma lebih ke hadir. Ini hikmahnya. Yang ketiga saya sampaikan, perjalanannya Nabi tadi malam hari itu satu isyarat untuk kita semua, bahwa kalau lolongan kemuliaan bangun di tengah malam. Ya, manfaatkan waktu malam itu beribadah, maksimalkan dengan penuh keikhlasan. Insya Allah kita akan dapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa perjalanannya Nabi tak dari masjid ke masjid? Perjalanannya Nabi tak dari masjid ke masjid. Ini isyarat untuk kita umat Nabi tak. Siapa yang mau ditinggikan derajatnya, perhatikan masjid. Perhatikan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang beriman kepada Allah. Saksikan orang-orang yang memakmurkan masjid dengan tulus, dengan ikhlas. Man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Agayasa memakmurkan masjid. Penjelasan dari guru tak memakmurkan masjid, pertama jemaah yang selalu mengisi masjid. Itu yang memakmurkan masjid, selalu isi masjid. Maka lalena sedih aku cenyak aku masih masam pajang. Ini orang beriman seperti itu. Makanya tuli joka ki masih ya rongkai wijana bicu mau palati-lati loki masih supaya terbiasa tama ko masih Pak maresa ipa tama teki masih aku den aku besangi. Matupu-tupu nampak tama ko masih aku den aku besangi tahu. Susah itu. Tama si matu tilomi mesu. Mereka ya ko jumai mataja misaliwa kamu pitena tama. Sekali na pure te masam paja depa na makasti beres alana te lupa ni mesu. Mereka mit monro ke masjid. Tidak sembarang orang bisa duduk di masjid. Tidak sembarang orang bisa masuk di masjid. Banyak datang ke masjid. Makanya itu Muhammad Al-Fatih mengatakan kota maka aku masih nadegaga suara anak-anak lari-lari, suara anak-anak macawa-cawa, suara anak-anak tuli macule-cule. Saya khawatir kehancuran bangsa itu, kehancuran ya kampung itu, negeri itu. Kenapa? Tidak ada generasi salatnya. Hanya kau kan anak tak lari-lari kau masih macawa-cawa biasa-biasa itu kau anak mua, kau anak mua. Biarkan mereka ipapapapeng tapi ajak nih calo masih Kenapa? Karena ya romelo ididi napujinna lo masih persoalan nama tu komalopoi ya romonro papujinna ko masih tapi itu cule napa aja nih. Tidak mungkin si lalu kau tahu lopo nih. Senang kata runtuk tahu lopo si lalu ki masih ya. Makanya itu yang kita harapkan, dia cinta ke masjid. Kita cinta ke masjid, makmurkan masjid. Yang bisa memakmurkan masjid itu orang-orang beriman. Itu hikmahnya dari masjid ke masjid. Makanya ada kecintaan kita. Kalau mau derajatnya tinggi, hidupnya berkah, silahkan banyak ke masjid. Masih bola na Allah Ta'ala, sumber keberkahan Allah Ta'ala. Makanya banyak-banyak datang ke masjid. Banyak-banyak datang ke masjid. Yang kedua yang disebut memakmurkan masjid itu yang mengurus masjid. Yang mengurus masjid ini juga luar biasa. Yang mengurus masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam engka makunrai tulina poji ti masari seringe ko masigi. Ya masari sering ko masigi tamele engka ko masigi masari. Ya, jampangi facingan nama sigi ketika dia meninggal dunia dia gaga nabita dia toga padangi nabita nampanisa nabita masasa nabita mana kademu padaka mati anu. Akhirnya Nabi salat gaib di atas kuburan wanita itu. Kenapa Nabi
memuliakan, dia manusia mulia, urus masjid, membersihkan masjid. Makanya Nabi salah gaib untuk perempuan itu. Meskipun menurut pandangan orang dia orang biasa-biasa, orang rendah, tapi bukan orang sembarangan dalam pandangan Nasrullah Ta'ala. Itu yang urus masjid. Makanya ketulusan kita mengurus masjid ini insya Allah itu mendatangkan berkah, karena ia bolana Allah Ta'ala. Yang ketiga, yang membantu pembangunan masjid, dananya menyumbang untuk masjid ini, memakmurkan masjid. Bangun masjid ini luar biasa ya. Makanya Anas bin Malik mengatakan begini. Anas bin Malik itu pembantu Nabi Ta. Mapa mulai bicu, umurnya hanya sekitar 10 tahun dia tinggal bersama Nabi. Sampai usianya 20 tahun, karena 10 tahun lebih 10 tahun jadi pembantu Nabi Ta. Selalu bersama Nabi. Anas bin Malik mengatakan, saya mendengarkan Rasulullah, kalau ada orang pasang satu lampu di masjid karena Allah, maka malaikat penjaga aras beserta seluruh malaikat di langit memohonkan ampun kepada orang itu selama lampunya masih menyala di masjid. Namparo lampu nak berang, mau dodo mi, apalagi kau semen nak berang, batu nak berang, besi nak berang. Bangun masjid ini luar biasa. Membana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan istana di dalam surga. Bicarana ustaz desanya jadi bangun ya Pak, cedek mi duit ifatama. Namun cedek mi. Makanya itu ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang membangun masjid meskipun sebesar sangkar burung. Ya. Apa maknanya itu? Ada Andre Gurta mengatakan tidak mungkin orang bisa salah sebesar sangkar burung. Ini ada makna kiasan, artinya meskipun sedikit. Ada yang memaknai meskipun sedikit, Bapak Tama gagana ku masih dia bagian dari orang yang membangun masjid. Wah, Bah Suhaili ditanya, "Komega ki mada punga mak bangun masigi termasuk matoga?" Betuan nasi di mi gaun romatu yang mana-manang ya Pak Mega ki je bangun isi di tomi ke istana ya mana-manang i. Maka deh wah Bah Suhaili desa puang desa jero puang Taala tanya puang mariking, tanya puang makandi. Ya. Mana kemariki lada mana kau bangun di masigi, semuanya dibangunkan istana di dalam surga. Yang penting ketulusan keikhlasannya untuk membangun masjid itu. Makanya itu Imam Asy-Syaukani, ada kitabnya Imam Asy-Syaukani, dia bercerita menulis sebuah kisah nyata. Tidak mungkin imam sekelas Asy-Syaukani berani berbohong. Ini kisah nyata terjadi di Yaman, di sebuah daerah yang namanya Hamra. Engkasih di Oroane mak bangun masjid kiwiri lalangi. Tapi tentu masjidnya sederhana, riolo bangun masjid di pinggir jalan. Baru dia nyalakan lampu ke rumah sigina, nafacanderi lampu supaya mata jamanan yang nolai wetawe. Musafir yang lewat wading lepa masam pajang, mapa jamanan nola tawe lalena. Yang ketiga, selalu menyiapkan makanan di masjid itu. Jadi alena bangun masjid alena tarima sua lampuna, sekaligus selalu menyiapkan makanan untuk fakir miskin. Yang miskin mau makan datang di masjid itu, dia selalu siapkan makanan. Itu ceritanya Imam Asy-Syaukani. Tiba-tiba waktu itu folewi tikka labue mati manang buna tawe, sumurnya orang semuanya kering, mau nenunge tawe nandri marisato, termasuk yo nangete meskipun dia orang mampu tapi kesulitannya mati to buna dia gawe itu na. Jajero nata pak mati buna no bina na si bawa loi kei pe mangi tambai bila muna wadi ngamanin kawaina no ni roroane we kei si kuma makai na taparutu tanai we tatutu sisang yerbungi. Makanya anak nama kadai inilah kuburan bapak saya, kuburannya bapak saya, baka kuburan ina bacanga dua nagangan. Tapi ternyata laki-laki itu dibawa engka aju lawawi sehingga tertimbun dari atas, tapi magaro yawa bahkan lebih luas. Kalau tanah korva pada gue yawa, dia
dia dibawa itu masih hidup. Masih hidup. Di situ muncul keramanya. Setiap malam hari, bukan malam, karena wafat itu setiap hari menyala lampunya. Lampu yang dia nyalakan di masjidnya menyala di tempat itu. Yang kedua, sininer tu napan riangi engkamanan ni itiwirangi konandre korilalana bunge. Ini belum mati. Cuma dia terjebak dalam sumur itu tadi. Yeran rena satiwa pandangi persis yero. Namanya menyawaku ilalang. Di nama risa tenapa pinadina beribadah di bawah itu 6 tahun baru ikai. 6 tahun nang panakai pe manganak nasa ni maka da hancur ni buku-bukuna. Ternyata bapaknya masih hidup. Sedangkan kolino na itatay mapakutoni romatu ke kuburu sedekah kita, lampu yang kita berikan untuk masjid, inilah yang membantu di dalam kubur. Makanan-makanan yang kita sedekahkan, Pak Birita, itu semuanya mengalir ketika di dalam kubur. Makanya ada orang itu menyesal, laula akhartani ila ajalin karib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ifwang bene wedingi tangguhkan ajalaku falesu ka puak yolo kilino fa asaddaka loka lesu masih dekangi aram paraku lotoka lesu pego amala madece. Mapakur to mematu kiralana kuburuna. Ketika dinikmati, we ye pale purewa berawa bangunga mangsigi mengalir pahalanya, urewa pandriang, semuanya saya nikmati di dalam kubur saya. Ini luar biasa kisahnya, bukan kisah dongeng tapi kisah nyata yang terjadi pada manusia. Allah ingin buktikan betapa luar biasanya orang yang memperhatikan masjid itu. Makanya tuh malebihkan ke hadir, perhatikan masjid, jadilah yang memakmurkan masjid. Lisaki masigi ijampangi masigi na Allah Ta'ala masih dekaki untuk pembangunan masjid. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan dalam hidup kita. Itu hikmah yang keempat yang saya sampaikan. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dalam peristiwa Isra Miraj ini ke tempat yang sangat tinggi, bertemu dengan Allah, menerima perintah salat 5 waktu. Apa artinya ini? Tuh melebihkan ke hadir, Allah ingin memperlihatkan bahwa betapa luar biasanya ibadah salat itu. Betapa luar biasanya ibadah salat. Yero ibadah yang lain, puasa, turun ayat malaikat Jibril menyampaikan melalui ayat nafung Allah Ta'ala perintah untuk berpuasa. Masake makutoro di bumi ini disampaikan perintahnya. Naik haji ibadah besar juga disampaikan melalui ayat. Tapi ketika Allah perintahkan salat 5 waktu, Nabi Muhammad diundang ke tempat yang sangat tinggi, menerima perintah salat 5 waktu. Apa artinya? Itulah luar biasanya salat 5 waktu. Makanya jalalo ta cafa isam pajata. Aja ta cafa isam pajata. Koma bicara te suruga, pasti kuitanai Nabi ta bagaimana masuk surga, selalu ada salatnya itu. Makun reye padaki nabita, maka dari nabita ko makun reye ida salat hamsaha wa samat saharaha wa hafizat farjaha wa taat saujaha tamai suruga yaitu makun reye. Engkasi sampajana asal mas sampajali mawatumui mapuasa mate koramalangi menjaga kehormatanna mengkalinga ada kolakaina najamitoni makun reye tama suruga nabita. Ibu-ibu itu engka sampajana. Ada juga sahabat yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Pak Guru kagere amala wadi wa malakeng wadi ngamani tama kak suruga. Maka di Nabi talatu syirik billahi syai'an, ajak mufat duwe fo Allah Ta'ala nasabak sik di sewa-sewa, ajak lalu mufat duwe fo Allah Ta'ala. Ati walidaika, ing kalingai taatlah kepada kedua orang tuamu. Kemudian wala tatrukis salah, ajak lalu musalaimi sampajangi. Waman tarakas salata muta'ammidan bariat minhumul timmah. Nigi tau tetangi sampajangi na tungka maka yang disaliwangi kifong Allah Ta'ala yaitu tahu di luar
padis jangan na fong Allah Ta'ala, di luar penjagaan na fong Allah Ta'ala itu tahu tetangi sampajana na tungka-tungka. Ini kasih sampajana. Jadi itu sampajangi fatimpa na decenge decelino decengahera tatimpa ya koma sampajang tahu. Makanya tuh melebihkan kayak hadir. Buya Hamka mengatakan begini. Itu Buya Hamka berpesan, kalau salat subuhmu sudah terjaga, itu tanda-tanda kamu selamat dari api neraka. Jadi kalau salat subuhmu sudah terjaga, maksudnya bukan cuma salat subuh. Kenapa dia sebut salat subuh? Karena itu yang paling berat. Ya komedeje sampai subuh nanti insya Allah yang lain itu. Kalau salat subuhmu terjaga, itu tanda-tandanya kamu selamat dari neraka. Ya kau mulai pandanungangi. Ya miko, dia ni pandanunga, dia nana risangero. Itu kan ciri-cirinya nasam Buya Hamka. Maka dia Buya Hamka, kalau salat kabliyamu terjaga, betul ada tulima sampai subuh kok tapi tidak meninggalkan salat kabliyamu, dunia dan isinya pasti menjadi milikmu. Makanya Toma lebihkan ke hadir. Ya kalau ki madece diperbaiki hidupnya, salat subuhnya diperbaiki, kabliyanya jangan tertinggal. Allah akan perbaiki hidup kita. Kalau kamu sudah datang ke masjid di waktu gelap, kata Buya Hamka, maka insya Allah di hari kiamat akan ada peneranganmu nanti di saat waktu gelap. Itu orang yang menjaga salat subuhnya. Tapi ini isyaratnya semua salat, bukan hanya salat subuh. Tapi maka deh Buya Hamka sebaliknya, kalau sudah berat salat subuh, sudah berat, desafana salaiwi. Kalau sudah berat kamu melaksanakan salat subuh, sifat munafik sudah berusaha mendekatimu. Jadi itu tanda-tanda kalau sudah berat salat subuh, na cecek kotu sifat amunafikan. Hati-hati, banyaklah beristighfar. Na cecek kotu amunafikan, nasa pengruta nasa Buya Hamka. Tapi kalau salat subuhmu sudah kamu akhirkan, betul ada capak-capak nama subuh deh, tuh ada lepas subuh tapi itu dicapak nami subuh nasam panjang, itu menunjukkan cacat nih tepuk, cacat imanmu. Ya. Tapi kalau sudah salat subuh tidak dipedulikan, itu tandanya imanmu sudah mati. Ya, itu tandanya imanmu sudah mati. Kalau jamaah subuhmu sudah kamu selalu tinggalkan, itu artinya keberkahan hidupmu sudah jauh. Makanya kalau kita barakahkan atau ngetapung Allah Ta'ala, salat subuh dijaga, berjamaah dijaga, insya Allah hidup kita akan diberkahi. Tapi tentu bukan cuma salat subuh tadi. Saya ulang kembali, kenapa itu diucapkan oleh Buya Hamka? Karena ini memberikan isyarat komadi cengi subuhna tentu sampai jalannya akan mudah untuk dilakukan. Karena yang terberat adalah salat subuh. Dua salat itu sebenarnya yang berat bagi orang munafik. Salat asar dengan salat subuh. Salat asar biasa sih ganggu jama-jamana tahu. Apalagi saliwa itu tongke jama-jamana, apalagi lo dara lo galunge dan sebagainya. Biasa marista, papure loro lo joka deh panas sampai jangan asara. Lo tajang asara mawan ni lada ni agak si joka agak tu ile sungang. Ayana biasa marista sampai jangan asara. Yaitu si yang subuh ini berat untuk bangun bagi orang-orang munafik. Makanya Buya Hamka mengatakan, ketika sudah berat bangun salat subuh, nah cicik kuah munafikan itu banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perbaiki salat kita tuh melebihkan ke hadir. Perbaiki salat kita, jaga salatnya dengan baik. Ketua dan gurta fongaji sada, maaf ni wara urampi. Maka de gurta fongaji sada. Saya pernah dengarkan dari Guru Ta Hamzah Badawi. Saya pernah dengarkan dari Guru Ta Muhammad Hasan. Ya, Guru Ta Hamzah Badawi itu langsung pernah bertemu dengan Guru Ta Fongaji Sada. Guru Ta Muhammad Hasan tentu dia bertemu langsung dengan orang yang pernah bertemu dengan Guru Ta Fongaji Sada. Ya ko engkau tahu, andaikan engkau tahu, jokak kolebo nawaye lutu
ko palawangan na Allah ya moro bara na fakwa mujarab kena tapi kode na sempajang ajak mu ciri fadis senga salah fadis senga aga betuan ni mereka deh seolah-olah maka ada gurta kong katau istimewa hebat banyak kelebihanna tapi dia na sempajang tanya faham masih fong Allah Ta'ala itu mungkin bantuan jin bantuan setan ajak mu ciri fadis senga salah fadis senga tidak mungkin ya masih fong Allah Ta'ala orang yang tidak mau melaksanakan sholat itu ya makanya jauh dari rahmat Allah jauh fam maseno fong Allah Ta'ala tahu dia na melo jampangi wisam pajana dia na melo pega wisam pajana makanya maka digurta kongka keistimewaannya ada kelebihannya itu bukan keramah tapi mungkin bentuk sihir dan sebagainya makanya ajak waciri fadi sengesala itu makanya kalau kisapa-sapa atau tasur melo doang kisapa-sapa pasam pajangi ya kalau kilete bola baru aja nata kada weh macala ada ya rumah palete bola baru tapi dia na sampaja nobi ya lo ma pasikarawa tau dia na kana sampaja na suruh pasikarawa anakna aja ne rotobi pas sampajang eta suruh te lau barakana itu macawe pamasina fong Allah Ta'ala itu mananya gurutta kong katau mau maga mujarab bakna mau maga hebatna dia na sampajang aja maciri fadi sengesala fadi sengen ya makanya kita jaga salat kita anak-anak kita kota lorong lima deceng jaga salatnya miftahu kulli khair sampajangi patimpakna yamananna decengi saya kira ini yang sempat saya sampaikan mudah-mudahan cede ufaltu dalam kesempatan ini sebagai hikmah peringatan Isra dan Mi'raj kita mampu kita amalkan dalam kehidupan kita wadingaman itu pada salama kodino insyaallah salamat tomato sorimudinna fong Allah Ta'ala wabillahi taufiq wa sa'adah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilaha illa anta wa alaika tawakkalna wa anta rabbul alamin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma fir Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik fi Sya'ban fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma afina fi badadina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi qulubina, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma tahhir qulubana, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala husnil ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wabillahi taufiq wa nuri sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.